nonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, cara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau banyak banget lagi rame dibicarain nih, Gra. Perjanjian antara Pak Anies sama Pak Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Prabowo. Oh. Nah, itu labil banget tuh. Nah, Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Iman itu nilai kalau perjanjian itu tuh jadi dilema buat Pak Anies juga. Aduh. Nah, masih inget nggak sih perjanjiannya? Ada potongan video di YouTube banyak banget. Itu Pak Anies bilang kalau nggak bakal maju Pilpres, kalau Pak Prabowo maju sebagai Capres. Nah, lo gimana tuh? Iya tuh Bang, ya kalau semisal Pak Anies ini tetap maju nih di Pilpres 2024, ya publik pasti nilainya ya nggak nepatin janji dong, dia ingkar janji dong, ya dilema sih makanya. Nah, perjanjian itu kan juga bakalan jadi kendala juga kan buat Anies nanti ke depannya, kayak apa ya, nggak ada kode etiknya gitu. Publik juga kan terlalu mendorong Pak Anies dan terlalu mendorong Pak Prabowo, mungkin ada problem di internal mereka. Bisa ya. Iya Bang, Pak Sandiaga Uno ini juga ngejelasin nih kalau perjanjian Pak Prabowo sama Pak Anies itu diteken pas September 2016 lalu nih, pas malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Nah, perjanjian itu ya diteken ya di atas materai Bang. Ternyata seserius itu ya. Ternyata itu kalau nggak salah perjanjiannya ada 3 pihak juga tuh, Pak Sandiaga, Pak Prabowo sama Pak Anies tuh. Itu tuh draftnya ditulis sama Pak Dizon sendiri tuh yang lagi rame tuh. Infonya kan sekarang dipegang sama Pak Dasko juga kan. Gitu. Ya dari kubu Anies sih ya ngeles ya, katanya itu ya buat pencapresan 2019 lalu. Tapi kan ya Gerindra ngungkit lagi masalah itu ya, artinya kan Gerindra ya masih nganggep kalau perjanjian itu relevan kan. Benar. Soalnya kan Pak Prabowo ini masih nyalon lagi. Janji adalah janji, gimana tuh? Ya gimana ya, jadi ngangkat Aniesnya kan Pak Prabowo ya. Terus janjinya dia nggak bakal nyapres kalau Pak Prabowo juga ikut nyapres kan. Nah, Pak Prabowo ini kan kalau misalkan dia nanti maju, mestinya ya secara kode etik nih, itu kan tetap berlaku juga ya. Masa Anies bersaing sama orang yang udah ngangkat dia jadi gubernur kan gitu. Jadinya gimana tuh? Ya bimbang sih. Tapi balik lagi sih ya, ya masing-masing lah ya kan. Ya ambisinya Anies ya udah sampai ubun-ubun lah ya. Ya nggak ngaruh gitu. Tapi publik bisa nilai kok Bang, mana yang haus kekuasaan, mana yang pemimpin yang nggak haus kekuasaan, terus mana juga yang bisa kerja gitu kan. Ya kalau semisal ambisius tapi nggak bisa kerja apa-apa, gimana Bang? Susah kan jadinya. Nah, semoga aja nih Gra, nanti calon pemilihnya bisa membedakan tuh pemimpin mana yang baik dan benar. Karena kan ini nyangkut masa depan juga kan. Bener banget. Nah, jadi nggak boleh lah pemilih tuh harus paham lah track recordnya calon-calon pemimpin itu seperti apa gitu. Iya, bener banget. Jangan sampai membeli kucing dalam karung, nyesel nanti. Ya kalau udah nyesel kan susah. Makanya. Kan nggak bisa tuh muter masa lalu tuh gimana. Susah. Terhancur, bingung lagi. Nah, itu dia. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih Bang. Lu buka TikTok kan pasti? Buka dong, buka. Buka kan? Nah, viral tuh video guru bikin konten TikTok pegang tangan muridnya gitu. Waduh. Murid SD perempuan gitu. Mana ya masih bocil gitu kan, ya ngapain skinship gitu. Nah, video itu tuh nayangin ya kedekatan guru laki-laki sama murid perempuannya. Nah, di video itu guru ini ya kayak nyanyi-nyanyi gitu ya, dubbing-dubbing TikTok gitulah, sambil megang anak ini. Tuh, Kak, kayak gue sih ngeliatnya risih ya. Gue nggak tahu sih kalau pandangan lu gimana. Gue sih ngeliatnya kayak gimana gitu. Ya, masih bocil padahal ya. Geli gue juga ngeliatnya tuh. Ya nggak cuma di TikTok sih, itu juga ramai di Twitter. Gue lebih fokus ke Twitter juga kan ya. Nah, sampai kemarin Selasa itu tuh juga unggahan yang di Twitter itu bahkan sampai 3,1 juta loh yang nonton. Banyak banget loh itu. Ya banyak tuh Bang yang ngebahas. Ya gue ngerti sih itu guru-guru muda. Cuma ya ada nih yang komen yang kayak, gue trauma banget nih sama guru modelan skinship yang berlebihan kayak gini ke murid. Berarti banyak dong guru yang kayak gini. Maksudnya kayak ya sampai orang kayak gitu kan, sampai orang komen trauma gitu ya, gue paham sih ya, guru kan emang orang tua di sekolah ya, maksudnya kan ada kadang murid ngadu apa segala macam, jadi skinship gitu, tapi kan ya masa kayak gitu. Parah ya Gra ya. Gue juga ngeliatnya kayak jijik juga ya. Itu kan anak muridnya tuh juga kelihatan juga nggak nyaman banget kan. Iya, kelihatannya
Iya, dia kan udah mau ngelepas pengen ngelepas gitu. tangannya ya. Terus pakai dubbing apa tuh? Lagunya. Berdosakah bila aku bercinta? Gimana berdosakah bila bercinta? Wah, anjing itu lagu-lagu zaman dulu kan? Jadi kayak pedofil gitu nggak sih ngeliatnya? Parah sih anjir. Nah Bang, KPAI ini nyebut kalau konten video TikTok itu ya nggak boleh tayang karena ngelanggar etika cara bertemu dengan anak. Berarti udah di-down lah ya? Iya, udah di-down, nggak boleh lah ya, nggak etis juga. Bener. Apalagi kan guru itu harusnya kan ngasih teladan yang baik lah ya. Nah, carilah batasan-batasan pergaulan yang emang seanak itu gitu loh, jangan di atas norma-norma yang anak itu belum sesuai cukup umur lah seenggaknya gitu. Lagi-lagi ya Bang, ya ini namanya nggak bijak ya dalam membuat konten gitu ya. Apalagi ya banyak harusnya ya, maksudnya guru-guru tuh seharusnya banyak nih konten-konten yang biasanya dibuat. Kadang gue liat tuh di TikTok yang kayak guru tuh nampilin dia cara ngajarnya lucu. Maksudnya kan banyak konten-konten lain yang nggak harus kayak gitu. Apalagi SD kan ini ya. Iya, maksudnya ya memang bebas sih berekspresi, cuman kan dilihat juga gitu. Mungkin kalau SMP, SMA, SMK lah ya, ada guru BK lah ya, kita bisa ngadu ke sana lah ya. At least kalau emang kayak gitu seragamnya copot dulu, gitu kayak gimana dia gitu bangga kan. banget pakai seragam coklat kali ya, megang-megang bocil, aduh. Jangan lepas muridnya kenapa gitu ya. Aduh. Tapi kalau udah pacaran gimana tuh ya? Wah. Nggak ngerti deh. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama nih dari Afuklie7474 di video yang lagi viral yang judulnya Reshuffle Batal, Anies Gagal Nyapres. Komentarnya gini, pemimpin Indonesia 2024 tidak cukup hanya nasionalisme tinggi, tapi harus cerdas, yang bisa melihat arah geopolitik dan memainkan peran penting dalam kancah politik internasional. Yang paling sulit lagi adalah musuh dalam selimut di dalam negeri. Itu pernah dikatakan Bung Karno. Pengalaman di Timur Tengah menjadi titik jenuh. Kita melihat sebagai politik tingkat tinggi yang dibungkus dengan agama, yang dibonceng asing untuk merampok SDA negara. Indonesia harus bermain cantik dan waspada. Nah, bener nih. Jadi emang udah pas ya calon pemimpin baru itu ya karakternya ya nggak jauh-jauh lah dari Pak Jokowi kalau bisa ya. Ya orang yang paling mendekati lah kalau bisa. Soalnya kan program-programnya ya tinggal dilanjutin kalau emang mendekati kan. Jangan sampai nih milihnya ya antitesisnya Pak Jokowi gitu. Bisa berantakan Indonesia nanti. Programnya begini ntar diacak-acak semua kan. Dari nol lagi. Susah. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya. Dari Leo Suwandi 7005 di video channel Eko Kun tadi yang judulnya Indonesia dikuasai Cina. Komentarnya gini nih, sebagai Tionghoa cukup senang karena teman-teman saya yang pribumi banyak bilang justru banyak belajar dari kami orang Tionghoa yang mengenai bagaimana cara mengatur keuangan dan bekerja keras. Berbeda sama kelompok sebelah yang terus mau berkubang dengan kebodohan dan kesirikan nih. Wah. Aduh. Nah, gue setuju juga nih, karena banyak yang cemburu juga kan sama keberhasilan etnis Tionghoa. Padahal mereka itu kok kerja keras banget dari kecil, udah diajarin hidup hemat, terus fokus sama cita-cita. Mestinya nih, gaya hidup seperti itu tuh yang ditiru sama teman-teman kita nih, sama negara-negara kita. Bukannya malah jadi julid, jadi sirik sama etnis tersebut. Harusnya gitu. Jadi motivasi untuk maju. Karena mereka dari kecil udah digembos buat jadi orang sukses. Iya, gitu. bener banget. Cuan gitu. Aduh. Komentar selanjutnya dari @Antonio Geantoro 267 di video Sis Grace on Mic yang judulnya Mimpi HTI dan FPI, Anies jadi presiden supaya bisa bangkit lagi. Nah, komentarnya gini nih, kesetiaan kita pada Pancasila akan diuji di Pilpres ke depan. Kira-kira masihkah kita mau mendukung pemimpin yang ingin khilafah bangkit lagi dan obrak-obrakin Pancasila yang sudah lama kita bangun bersama-sama? Pesan saya sederhana sebagai mahasiswa UKP. Tentukan arah hidupmu kemana, dan jika hidupmu berantakan, rubahlah sifatmu. Buka matamu lebar-lebar, dan jadilah orang yang lebih baik lagi ke depannya. Wah, serem banget sih. Komentarnya serem banget nih ya. Jangan sampai deh Indonesia ya kepecah belah lah sama ormas-ormas yang intoleran kayak gitu kan. Ya udah, kalau semisal milih pemimpin nanti ya yang jelas lah ideologinya gitu. Calon presiden Indonesia nih harus nasionalis nih. Jangan sampai ketipu sama calon yang ya begitulah, citraan gitulah ya. Ya kan
susah ya kalau pura-pura nasionalis padahal dekat sama kelompok yang radikalis. Kan serem banget ya bayangin. Benar. Jadi nanti nusuk dari belakang kan, weh gue nasionalis nih, ntar pas udah jadi ternyata radikal. Susah. Banyak orang kayak gitu tuh. Iya. Serem. Mukanya banyak ya. Aduh. Oke, komentar selanjutnya dari MDY Waribowo 6277 di video opini terkini dengan judul Umpan Lambung Surya Paloh, Bukti Nasdem Minim Etika Politik. Komentarnya gini, seperti mendengar cerita romantis, berikanlah tekanan selain intonasi juga narasi yang lebih memberikan para viewer lebih greget dan termotivasi lebih dalam. Narasi yang sedikit provokasi sebab lawan kita tidak hanya provokatif, juga menghalalkan segala cara. Wah, ini penonton yang udah mau main kasar nih kayaknya ya. Padahal di Pilpres tuh masih jauh banget nih. Tapi oke lah, emang ada beberapa konten yang di Cokro ini yang cenderung soft lah. Tapi kan yang lebih provokatif ada juga kok yang nggak soft banget gitu loh. Yang penting kan juga jangan over lah. Kita kayak kelompok-kelompok sebelah yang nggak pakai logika, main serang, main hajar gitu kan ya. Kita juga harus tetap main cerdas gitu. Main rapi. Main pakai logika. Benar. Kalau mereka kan apa-apa pukul, apa-apa katain. Nggak masuk di akal juga kadang. Lah kok gini? Apa sih gitu? Apalagi mereka beraninya rame-rame. Coba kalau sendiri, Wah, susah. jadi ayam sayur dong kalian. Waduh. Oke. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.